Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Alhamdulillah, jamaah salat subuh musalla al-qadar rahimakumullah. Semoga salat kita Allah terima, zikir kita Allah terima, doa kita Allah kabulkan. Dan semoga pagi hari ini kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang Allah berkahi sebagaimana doanya Nabi Muhammad, Allahumma barik fi ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Semoga dengan keberkahan ini kita bisa memulai hari kita dengan lebih baik, dengan lebih keberkahan, dan Allah lancarkan rezeki kita di hari ini dan juga ke depannya. Dan gak lupa semoga salat dan salam tetap tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Insya Allah pada hari ini akan kita lanjutkan lagi pembacaan hadis Arba'in An-Nawawi. Ini saya mau sering absen karena qadarullah masih sering kurang sehat, terutama di tenggorokannya ini. Sampun pernah dilanjutkan belum hadisnya ini? Sudah. Nanti insya Allah lanjut yang hadis ke-17 nih. Judulnya berbuat baik dalam segala hal. Ini juga kemarin sudah dibahas ketika ada Juleha, juru sembelihan kemarin. Jadi an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, dari Abi Ya'la Shaddadin bin Ausin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah telah mencatatkan, menuliskan atau mewajibkan al-ihsan, berbuat ihsan, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu, apabila engkau membunuh maka perbaikilah. Saya ulang, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, apabila engkau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinu adzabh, jika engkau menyembelih maka sembelihlah dengan yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dhabihatah, dan hendaklah seorang dari kalian menecamkan pisaunya dan mengistirahatkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Masya Allah, memang hadis Arba'in itu punya kesinambungan. Jadi ada hubungan dari satu hadis kepada hadis-hadis berikutnya. Dulu kita juga pernah membahas hadis tentang akhirnya anil ihsan, kabarkanlah kepada aku tentang ihsan. Apa ihsan itu? Ya, ini ketika kita seolah-olah beribadah, Allah sedang melihat kita, atau kita sedang melihat Allah saat kita sedang melaksanakan sesuatu. Di sini Allah juga demikian. Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam hal apa? Dalam segala hal. Bagaimana dulu pernah disampaikan juga bahwasanya Islam itu mengatur semua hal dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun hal dalam kehidupan ini yang tidak ada aturan dalam Islam. Dengan badai tindak berangkat dari rumah mau kerja, ada doanya. Dengan keluar dari masjid ada doanya. Bahkan masuk kamar mandi, hal yang sangat simpel aja ada doanya.
Nah di sini pun juga demikian. Allah tidak mewajibkan kita hanya berbuat baik kepada manusia, tapi ternyata di sini Allah mewajibkan kita juga bahkan kepada hewan pun juga harus berbuat baik. Bahkan ketika menyembelih pun hal yang sudah sangat ujung tanduk itu juga demikian, harus dengan berbuat yang baik. Mungkin ini juga menjadi problem di kalangan orientalis, orang-orang barat ketika melihat Islam itu menganggap bahwasanya menyembelih itu bukan hal yang baik, bukan hewan, itu menyiksa hewan. Tetapi ketika ditelisik dalam dunia ilmiah, itu ternyata menyembelih itu adalah hal yang paling tidak menyakitkan untuk membunuh. Ya, saya ulang lagi, menyembelih itu dalam kajian ilmiah itu adalah hal cara yang paling tidak menyakitkan dalam membunuh hewan. Karena dibandingkan dengan ditembak atau di strom, itu malahan gelombang otak yang merasa sakit itu malah semakin meningkat. Tapi ketika dengan cara dipotong dengan pisau yang tajam sesuai dengan syarat ini, maka gelombang otak yang rasa sakit itu yang awalnya naik kemudian berangsur turun. Tapi ketika ditembak atau di yang lainnya itu malah stagnan, bahkan naik gelombang otak demikian. Dan itu juga akan berpengaruh pada rasa dari daging yang hewan disembelih tadi. Jadi masya Allah, itu salah satu bentuk mukjizatnya Allah, bahwasanya memang syariat Allah itu nggak akan pernah salah dan Islam pasti akan bangkit lagi insya Allah. Karena memang dalam Islam itu pasti syariat ada hikmah dalam setiap syariat yang Allah turunkan kepada kita. Di sini tadi kalimat pertama adalah sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal, maka apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan yang baik. Ini tentu untuk membunuh ini adalah hal yang nggak bisa sembarangan, karena tentu tentang membunuh itu adalah hal yang sangat sensitif, dan hadis ini itu berhubungan dengan ketika mungkin sedang berperang atau mungkin sedang ada kisos dan lain sebagainya. Bahkan juga ada pernah sebuah hadis riwayat itu ada seorang wanita yang dia mengadu kepada Nabi Muhammad, ya wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Jangan pada waktu itu wanitanya sedang hamil anak hasil zinanya. Maka kata Nabi Muhammad, apakah langsung dibunuh, apakah langsung dikisos? Tidak. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, tunggulah sampai anakmu lahir. Kemudian setelah lahir, wanita ini datang lagi pada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, anakku sudah lahir. Maka Nabi Muhammad mengatakan, tunggulah sampai bayimu berumur 2 tahun, sampai selesai masa menyusui atau sampai masa disapi. Maka kemudian wanita datang lagi kepada Nabi Muhammad, maka barulah dihukum mati dengan cara kisos, dengan cara dirajam maksud saya. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi yang dia itu merajamnya dengan cara yang dalam tanda kutip mungkin keterlaluan, mungkin terlalu bersemangat. Jadi ambil batu langsung dilemparkan dengan cara yang kasar gitu. Kemudian Nabi Muhammad menegur dia, wahai sahabat, janganlah demikian. Ayo bunuhlah dengan cara yang baik. Kemudian hendak wanita ini sudah selesai meninggal, kemudian hendak disolatkan. Kemudian ada juga yang protes, wahai Nabi Muhammad, dia kan bekas pezina, ngapain kita solatkan? Maka ada kata-kata Nabi Muhammad yang di sini patut kita teladani adalah, tobat kalian jika dibandingkan dengan tobatnya wanita pezina ini, maka tobatnya pezina ini bisa mengalahkan tobat dari kalian semuanya. Itu salah satu kisah yang luar biasa. Makanya Masya Allah, jangan sampai kita itu sudah beragama Islam tapi malah menyiksa. Kita berbuat baik juga demikian, maka jadilah suami yang baik. Menjadi bapak, maka jadilah bapak yang baik. Menjadi ibu, maka jadilah ibu yang baik.
Karena sejatinya pendidikan itu adalah dimulai dari rumahnya. Nabi Muhammad SAW ketika hendak berdakwah dalam pertama kali, maka pertama kali sasaran dakwahnya adalah keluarganya, sahabat, sepupu-sepupunya, paman-pamannya, istrinya. Kemudian baru setelah kuat, sudah selesai semua keluarganya, maka sudah mulai beralih kepada masyarakat yang lainnya. Itu pun dari terdekat. Nah, di sini, Masya Allah, terdapat belajar yang sangat baik, bahwasanya membunuh pun harus dengan cara yang baik, menyembelih juga dengan cara yang baik, apalagi dengan yang lainnya. Untuk hal membunuh saja itu harus yang baik, apalagi untuk hal yang lain. Berbicara maka harus yang baik, bertetangga harus yang baik, dan lain sebagainya. Mungkin itu hadis dalam yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Insya Allah kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan pada hadis yang ke-18 dengan judul bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Ini lagi-lagi ada korelasinya dengan hadis yang tadi kita bacakan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas apabila ada khilaf dan salah dari saya. Semoga kita bisa mengamalkan setiap yang kita pelajari sebagaimana doa yang tadi saya baca di awal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari jiwa, dari hati yang tidak merasa cukup, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak merasa cukup, wa min du'ain la yustajabu laha, dan dari doa-doa yang tidak didengarkan, yang tidak dikabulkan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.